di Arab, di Hijaz, di Saudi, makam ulama digusur, makam sahabat digusur. Di mana kamu cari makamnya Ibnu Abbas? Nggak bisa. Di mana kamu cari makamnya Imam Ahmad bin Hambal? Tak bisa. Di mana kamu cari makamnya Imam Malik? Tak ketemu. Di mana kau dapatkan makamnya Siti Fatimah, putri Rasul? Di mana? Di mana? Hilang. Iku kelakuannya Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mengomentari yaitu tentang Kiai Marzuki yang tidak setuju dengan kerajaan Arab Saudi. Karena kerajaan Arab Saudi dahulu ya, setelah berdirinya kerajaan Saudi ya, itu pernah melakukan merobohkan makam. Dan Kiai Marzuki mengatakan bahwa ajaran Wahabi ini telah merosakkan makam Ahlul Bait. Kemudian merosakkan makam para sahabat. Dan Ustadz Marzuki ini mengatakan di mana makam Utsman dan di mana makam Fatimah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merdeka! Merdeka! Saudara, bersama NU, bersama ulama-ulama Nusantara di negeri ini makam aulia dijaga, makam ulama dijaga, dirawat. Di Arab, di Hijaz, di Saudi, makam ulama digusur, makam sahabat digusur. Di mana kamu cari makamnya Ibnu Abbas? Nggak bisa. Di mana kamu cari makamnya Imam Ahmad bin Hambal? Tak bisa. Halo? Di mana kamu cari makamnya Imam Malik? Tak ketemu. Di mana kau dapatkan makamnya Siti Fatimah? Halo? Putri Rasul, di mana? Di mana? Hilang. Iku kelakuannya Wahabi. Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Bahaya. Di Arab mereka menggusur makam ulama, menggusur makam syuhada, menggusur makam aulia, bahkan makam keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggusur keluarga Ahlul Bait. Di negeri Indonesia inilah makam aulia, makam Ahlul Bait, makam masyayikh, makam habaib dijaga, dirawat, ya bangga, dibangun, didanai pemerintah, diziarahi, ditawasuli, ditabaruki, hatta meskipun itu di Bali, makam wali itu tetap dihormati. Karenanya, kalau tetap ingin berkomitmen jaga ulama, jaga aulia, jaga masyayikh, jaga habaib, pastikan NKRI harga mati. Siap? Jangan mau merubah-rubah negara. Meskipun kelihatannya kayak negara Islam. Khilafah. Gak mekur khilafah, Mas. Khilafah. Nah, oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan sendiri ya, yaitu Kiai Marzuki ini marah dengan kerajaan Arab Saudi ya, yang merobohkan ataupun menggusur makam para sahabat, kemudian makam Ahlul Bait. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi meratakan kubah ataupun meratakan kuburan yang dibangun kijing ataupun dibangun menyemen itu memang ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
Dan Nabi SAW itu pernah menyuruh sahabat Ali untuk meratakan kuburan, ya. Nah, oke, teman-teman semuanya. Jadi pembahasan ini saya akan tampilkan video dari Ustadz Abu Naufal. Nah, oke, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perkuburan Baqi yang sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Jadi di kuburan ini ada beberapa makam, ya, makamnya Aisyah, makamnya Utsman, dan juga makamnya Imam Malik. Cuman yang uniknya di Baqi ini nggak ada tulisan-tulisan apa-apa, nggak ada tulisan, nggak ada semen. Padahal di sini banyak yang meninggal orang-orang yang bisa membangun apa saja sebenarnya di kuburanannya. Cuman terkadang mindsetnya masyarakat kita di Indonesia, kalau nggak membangun kuburan, nggak pakai semen, ini nggak memuliakan orang yang meninggal. Jadi ibarat seperti kuburannya hewan. Ya, padahal demikian yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Rasulullah, di mana Rasulullah melarang untuk membangun kuburan. Bahkan ketika ada kuburan yang ditinggikan, Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk dihancurkan. Ya, sebagaimana datang hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Hayat, "Ya Abu Hayat, hal tuhibbu an abahathani bima ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya Abu Hayat, maukah aku utus dengan apa yang Rasulullah pernah mengutusku? Tidak ada kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan dengan tanah. Jadi inilah sunnah dari sunnah Rasulullah. Dan juga Rasulullah melarang untuk menulis-nulis di kuburan. Rasulullah juga melarang untuk menyemen kuburan, ya, mengecat kuburan. Datang hadis dari Nabi dalam masalah ini. Cuman karena kebanyakan manusia hari ini beragama dengan cara taklid, jadi bukan lagi mengedepankan dalil, tetapi melihat kondisi dan keadaan bagaimana kuburan kami, ya begitulah kuburan yang benar. Ya, padahal ini sesuatu yang jelas terlarang dari Nabi, dan ini bukti sebagai tanda bagaimana kuburan yang ada di kota Nabi SAW, ya, tidaklah kondisi kecuali seperti yang kita lihat hari ini. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan, ya, penjelasan dari Ustadz Haris Abu Naufal, yaitu tentang kuburan Baqi. Kuburan sahabat Nabi itu masih ada di Baqi, ya. Akan tapi itu kemungkinan dirahasiakan, ya. Dan di situ kan kuburan sahabat itu sama dengan kuburan yang lain, ya. Bukan bermaksud ini merendahkan kuburan sahabat Nabi, ya. Akan tetapi sunnahnya itu kan kuburan, ya, tidak dibangun megah, ya, seperti yang ada di Indonesia kemudian ditulisi. Maka dari itu kuburan sahabat Nabi itu sulit untuk diketahui. Nah, kemungkinan dirahasiakan, ya, teman-teman, ya. Nah, itulah yang mengikuti sunnah Nabi, ya, yaitu tidak menyemen, ya, tidak meninggalkan kuburan. Dan Nabi SAW juga menyuruh sahabat Ali untuk meratakan kuburan. Nah, oke, teman-teman semuanya, ya. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang hukum meratakan kuburan dengan tanah, ya. Ketahuilah, hukum meratakan kuburan itu bukan dari ajaran Wahabi atau Salafi, melainkan itu adalah ajaran dari Nabi SAW. Kemudian telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sementara dua orang yang lain berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan, dari Habib bin Abu Sabit, dari Abu Wa'li, dari Abul Hayyaj al-Asadi. Ia berkata, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, maukah kamu aku utus sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku? Hendaklah kamu jangan meninggalkan patung-patung kecuali kamu hancurkan, dan jangan lupa kamu meninggalkan kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan. Hadis riwayat Muslim nomor 1609. Kemudian hadis yang lain, ya, telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri telah menceritakan kepada kami As-Sakan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Al-Ashad bin Syawar dari Ibnu Asyawa, Hari Hanas Al-Kinani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia mengutus seorang petugas keamanannya, kemudian bertanya, apakah kamu tahu untuk apa saya mengutusmu? Yaitu sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku.
agar aku menghancurkan semua gambar dan meratakan setiap kuburan. Hadis riwayat Ahmad nomor 1217. Kemudian ya teman-teman semuanya ya, kemudian di hadis yang lain telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Sumamah berkata, kami pergi bersama Fadlah bin Ubaid ke kawasan Romawi. Ia adalah bawahan Muawiyah untuk tugas peperangan dan saudara sepupu kami terbunuh. Fadalalah mensolatinya, lalu ia berdiri di atas liang hingga ia menutupinya dengan tanah. Saat tanah kami ratakan, ia berkata, ratakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk meratakan kuburan. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.808. Nah, teman-teman semuanya, kenapa harus marah ya, kesal, bahkan hingga menfitnah jika kuburan diratakan dengan tanah ya? Seperti yang Ustadz Marzuki tadi ya, Kiai Marzuki itu kenapa harus marah ya tentang kuburan yang ada di Baki sana itu ya diratakan oleh Arab Saudi, karena Arab Saudi ini ya berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kerajaan Arab Saudi itu memerintahkan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan di dalam hadis, yaitu untuk meratakan kuburan ya, tidak boleh dibangun semen ataupun dibangun kubah di atasnya ya. Kemungkinan ada dua alasan ya kenapa marah tentang hal itu. Yang pertama, mungkin kuburan sebagai tempat ibadah ya, untuk meminta dan memohon pertolongan kepada mayit agar mayit itu mendatangkan manfaat. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, menjadikan kuburan sebagai objek untuk mencari uang. Biasanya membayar tarif terlebih dahulu untuk memohon dan meminta kepada mayit, atau setelah memohon hingga membuat jasa travel untuk ritual kunjungan ke kuburan wali dan syekh. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.